Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurjanah Arum Pratiwi, mahasiswa PPG Prajabatan UMP tahun 2020. Saya akan mempresentasikan laporan hasil PTK yang telah saya laksanakan dengan judul Upaya Meningkatkan Kemampuan Berpikir Kritis Siswa Kelas 5 SD Negeri Pamulian 04 melalui model inquiry terbimbing. Dimulai dari bab yang pertama, pendahuluan latar belakang masalah, yaitu berkaitan dengan penerapan kurikulum 2013 yang menuntut guru maupun siswa untuk melakukan inovasi pembelajaran. Inovasi tersebut dilakukan agar mampu menyesuaikan diri dengan perkembangan zaman yang ada. Siswa dituntut untuk memiliki keterampilan ABA 21 yang meliputi creativity in innovation, critical thinking, communication, dan collaboration. Hasil wawancara dengan guru kelas 5 diperoleh keterangan bahwa siswa mengalami kesulitan terutama ketika dihadapkan pada soal yang ada pada level menganalisis, memecahkan masalah, dan mengevaluasi. Selain itu, siswa tidak bisa memberikan alasan atau penjelasan lebih lanjut terkait jawaban yang mereka berikan ketika mengerjakan soal. Kemudian, guru belum menggunakan model pembelajaran yang mendukung untuk meningkatkan keterampilan berpikir kritis siswa. Model pembelajaran yang digunakan guru itu masih konvensional dan belum bervariatif, sehingga peserta didik cenderung merasa bosan dan kurang tertantang dalam pembelajaran. Hasil pretest tentang kemampuan berpikir kritis siswa yang dilaksanakan pada tema 6, subtema 1, suhu dan kalor, diperoleh hasil bahwa dari jumlah 18 orang siswa, kelas 5 SDN Pamulian 4, hanya 4 orang siswa saja yang memenuhi KKM muatan pelajaran IPA. Langkah yang dapat ditempuh untuk mengatasi permasalahan rendahnya kemampuan berpikir kritis siswa ini, yaitu dengan menerapkan model pembelajaran yang tepat. Salah satunya yaitu model inquiry terbimbing. Hal ini sesuai dengan pendapat Istarani dalam Degita yang menyatakan bahwa inquiry adalah suatu cara penyampaian pelajaran dengan penelaahan suatu yang bersifat mencari secara kritis, analitis, dengan menggunakan langkah-langkah tertentu menuju kesimpulan. Lanjut pada rumusan masalah, apakah penggunaan model pembelajaran inquiry terbimbing dapat meningkatkan kemampuan berpikir kritis siswa kelas 5 SDN Pamulian 4? Kemudian tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui peningkatan kemampuan berpikir kritis siswa kelas 5 SD Negeri Pamulian 04 setelah menggunakan model inquiry terbimbing. Selanjutnya yaitu bab 2 ada kajian teori tentang pengertian kemampuan berpikir kritis. Beberapa ahli mengemukakan pengertian kemampuan berpikir kritis. Berdasarkan pengertian berpikir kritis menurut para ahli, dapat disimpulkan bahwa berpikir kritis merupakan keterampilan berpikir yang masuk akal yang memungkinkan siswa menganalisa atau mencari bukti sesuai fakta dan mampu memberikan argumen atau pendapat. Kemudian indikator kemampuan berpikir kritis yang menjadi fokus penelitian kali ini yaitu ada 5. Yang pertama menganalisis, yang kedua membuat penjelasan lebih lanjut, yang ketiga memecahkan masalah, yang keempat membuat kesimpulan, yang kelima keterampilan menilai atau mengevaluasi. Model inquiry terbimbing, menurut Rahmat Syah dan Simamora, pada pembelajaran inquiry terbimbing, guru memberikan petunjuk-petunjuk kepada siswa seperlunya. Petunjuk tersebut dapat berupa pertanyaan-pertanyaan yang membimbing siswa agar mampu mencari sendiri arah dan tindakan-tindakan yang harus dilakukan untuk memecahkan masalah yang diberikan guru. Kemudian ada kajian penelitian relevan, ada 4. Yang pertama ada penelitian yang dilakukan oleh Trio Supriyatno dan Dirga Ayu Lestari, kemudian Ulfa. Kemudian ada kerangka pikir, dimulai dari kondisi awal, yaitu kurangnya kreativitas guru dalam menggunakan model pembelajaran, kemudian rendahnya kemampuan berpikir kritis siswa. Dan tindakannya, yaitu guru menerapkan model pembelajaran inquiry terbimbing. Kemudian dilaksanakan siklus 1, siklus 2, kemudian siklus 3, kemudian ada refleksi, kemudian tercapainya keberhasilan pembelajaran atau belum tercapainya keberhasilan. Jika belum tercapai keberhasilan, maka akan ditambah untuk siklus berikutnya. Kemudian diharapkan di kondisi akhir itu melalui model pembelajaran inquiry terbimbing dapat meningkatkan kemampuan berpikir kritis di kelas 5 SD Pamulian 04. Kemudian bab 3 ada jenis penelitian.
Penelitian ini merupakan jenis penelitian tindakan kelas. Penelitian tindakan kelas terdiri dari siklus yang berulang, di mana setiap siklusnya terdapat 4 tahapan utama, yaitu perencanaan, tindakan, pengamatan, dan refleksi. Kemudian ada subjek dan tempat penelitian. Subjek penelitian ini adalah siswa kelas 5 SD Negeri 04, Kecamatan Karangpucung, Kabupaten Cilacap, semester genap pada tahun ajaran 2020-2021 yang berjumlah 18 siswa. Teknik pengumpulan data yaitu ada 2, teknik tes dan teknik non-tes. Teknik tes itu digunakan untuk mengetahui kemampuan berpikir kritis siswa, yaitu berupa soal evaluasi yang dikerjakan siswa pada setiap akhir pembelajaran pada setiap siklusnya. Kemudian yang kedua ada teknik non-tes. Teknik non-tes itu ada 3, yang pertama wawancara, observasi, dan dokumentasi. Indikator keberhasilan penelitian ini yaitu adanya peningkatan kemampuan berpikir kritis siswa pada muatan pelajaran IPA kelas 5 SD Negeri 04 yang ditunjukkan dengan sekurang-kurangnya 80% dari jumlah siswa telah memenuhi KKM yang ditentukan sekolah, yaitu 75. Kemudian ada di bab 4 yaitu temuan dan pembahasan. Yang pertama ada temuan-temuan di siklus 1. Yang pertama, rata-rata kemampuan berpikir kritis siswa meningkat setelah melakukan pembelajaran dengan inquiry terbimbing. Rata-rata hasil pratindakan itu 59,38, meningkat menjadi 71,11. Kemampuan berpikir kritis siswa per indikator juga meningkat dari pratindakan ke siklus 1. Kemudian aktivitas siswa itu masih dalam kategori yang cukup, yaitu dengan rata-rata 2,47. Sedangkan aktivitas guru itu sudah dalam kategori atau kriteria yang baik. Refleksi pada siklus 1 yaitu kekurangan, ada kebanyakan siswa kesulitan masuk ke ruang Google Meet karena terkendala pada email. Nah, refleksi yang dilaksanakan yaitu menggunakan ruang Zoom meeting pada siklus selanjutnya. Kemudian ada guru kurang maksimal dalam mengondisikan kelas, terutama saat daring, yaitu sintak yang pertama merumuskan masalah, sampai sintak yang ketiga merancang percobaan. Kemudian refleksi untuk pertemuan selanjutnya yaitu guru mengondisikan kelas pada waktu daring dengan lebih baik lagi, dengan menarik perhatian siswa dengan tepuk atau jargon. Kemudian guru meminta kerjasama dengan orang tua siswa untuk mendampingi anaknya pada proses pembelajaran daring berlangsung. Kekurangan yang ketiga itu banyak siswa kurang memahami langkah percobaan pada LKPD karena sintak merancang percobaan dilakukan secara daring dan banyak siswa yang kurang fokus memperhatikannya. Refleksi untuk pertemuan selanjutnya yaitu guru membimbing siswa dalam percobaan dengan membacakan kembali langkah demi langkah dalam percobaan. Refleksi siklus 1 yang selanjutnya yaitu berdasarkan hasil dari penilaian kemampuan berpikir kritis siswa dengan menggunakan model inquiry terbimbing. Tes evaluasi pada siklus pertama diperoleh nilai rata-rata 71,11 dan masih berada di bawah KKM yang ditentukan yaitu 75. Persentase ketuntasan yang dicapai pada siklus 1 hanya 50% dari jumlah seluruh siswa, sehingga perlu adanya peningkatan. Kemudian ada temuan-temuan di siklus 2, kemampuan berpikir kritis siswa rata-ratanya juga meningkat. Pada siklus 1 rata-rata hasil itu menunjukkan angka 71,11, kemudian meningkat di siklus 2 menjadi 78. Kemampuan berpikir kritis siswa per indikator juga meningkat. Kemudian temuan-temuan di siklus 2 yang selanjutnya yaitu aktivitas siswa mengalami peningkatan. Dari semula di siklus 1 itu hanya ada di kriteria cukup, kemudian di siklus 2 itu sudah dalam kriteria yang baik. Kemudian aktivitas guru juga meningkat, di siklus 1 sudah dalam kriteria baik, kemudian meningkat rata-ratanya sebesar 3,4, dan kemudian refleksi siklus 2 yang berikutnya yaitu berdasarkan hasil dari penilaian kemampuan berpikir kritis siswa dengan menggunakan lembar tes evaluasi pada siklus 2 diperoleh nilai rata-rata 78 dan sudah berada di atas KKM yang ditentukan yaitu 75. Hanya saja jumlah yang tuntas itu baru 12 siswa. Presentasi ketuntasan yang dicapai pada siklus 2 hanya mencapai 66,66% dari jumlah seluruh siswa. Temuan-temuan di siklus 3, yang pertama ada rata-rata kemampuan berpikir kritis siswa itu meningkat, kemudian siklus 2 ke siklus 3 juga mengalami peningkatan, dan kemampuan berpikir kritis siswa per indikator juga meningkat. Aktivitas siswa juga mengalami peningkatan, kemudian aktivitas guru juga mengalami peningkatan. Semula di siklus 2 itu rata-ratanya itu 3,4 dalam kriteria baik menjadi 3,8.
dan kriteria yang sangat baik. Refleksi siklus 3 itu berdasarkan hasil pada siklus 3 telah dibuktikan bahwa penerapan model inquiry terbimbing dapat meningkatkan kemampuan berpikir kritis siswa dengan rata-rata 83. Dari 18 siswa, 15 siswa atau 83,33% sudah memenuhi KKM yang ditentukan. Hal ini menunjukkan bahwa penelitian ini telah memenuhi indikator keberhasilan, yaitu jumlah siswa yang memenuhi KKM 80%. Berdasarkan hasil tersebut, peneliti memutuskan untuk menghentikan penelitian pada siklus 3 ini. Kemudian bab 5 penutup yaitu kesimpulan, yaitu model pembelajaran inquiry terbimbing dapat memperbaiki kualitas pembelajaran IPA di kelas 5 SDN Pamulian 4. Kemudian pembelajaran dengan menggunakan model inquiry terbimbing dapat meningkatkan kemampuan berpikir kritis siswa. Kemudian ada saran-saran dari peneliti, yaitu yang pertama, guru dalam menerapkan model pembelajaran inquiry terbimbing khususnya pada pembelajaran blended learning hendaknya lebih terampil menarik perhatian siswa pada saat pembelajaran daring. Terima kasih, sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.